Pak dosen. Jadi, perkenalkan nama saya Gustai Putri Sylvia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 250154170. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik yang saya ambil, yakni kerusakan alam akibat kebijakan pemerintah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Natural Science. Topik ini saya ambil karena masalah lingkungan hidup yang sekarang sudah menjadi isu bagi kehidupan manusia yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan karena banyak sekali kebijakan pemerintah yang mempunyai tujuan yang baik, yakni membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan. Namun ada juga dampak negatif jika tidak direncanakan secara baik. Manusia sebenarnya adalah bagian dari alam, tapi seiring dengan perkembangan zaman, hubungan manusia dengan alam tidak akan selaras lagi. Kenapa? Karena alam sering diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, dalam proses pembangunan, seringkali hutan ditebang untuk menjadikan lahan industri atau perumahan. Pembangunan itu memang membawa kemajuan, tapi meninggalkan masalah besar seperti banjir, tanah longsor, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Dan salah satu contohnya adalah proyek besar yang membuka lahan hutan untuk pembangunan kota baru atau infrastruktur besar. Nah, dan akibatnya banyak satwa kehilangan habitatnya dan hutan sekitar akan rusak. Kalau kita lihat sebenarnya kebijakan pembangunan itu ada maksud baiknya ya teman-teman, yaitu untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Nah, tapi kalau pelaksananya tidak hati-hati gimana? Ya bisa rusak dong. Banyak proyek pembangunan yang merusak alam karena dilakukannya tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Misalnya pembukaan lahan besar-besaran, pembangunan kawasan industri di wilayah hutan, atau penggunaan bahan yang mencemari lingkungan. Dan hal tersebut menimbulkan dampak yang bisa dirasakan secara langsung, yakni cuaca semakin ekstrim, banjir semakin sering terjadi, dan suhu bumi semakin meningkat. Semua itu sebenarnya adalah tanda bahwa alam sudah mulai kewalahan akibat aktivitas manusia. Ada beberapa hal yang membuat kerusakan alam terus terjadi. Yang pertama, pembangunan yang terlalu fokus pada ekonomi. Banyak proyek yang dijalankan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Hutan yang ditebang, lahan dibuka besar-besaran, dan ada akhirnya alam menjadi korban. Yang kedua, penegakan hukum lingkungan yang masih lemah. Banyak pelanggaran yang dibiarkan begitu saja sehingga perusahaan merasa bebas merusak alam tanpa takut kena sanksi. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan, membakar lahan, dan menebang pohon tanpa izin. Dan hal-hal tersebut kalau dibiarkan begitu saja, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan pada akhirnya manusia yang akan menanggung akibatnya. Sebenarnya masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Pemerintah sudah memulai tindakan tersebut dengan memperketat izin lingkungan dan memperhatikan dampak yang akan terjadi ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Nah, selain itu, kita juga perlu menerapkan konsep pembangunan keberlanjutan, yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kita sebagai mahasiswa juga punya peran penting. Kita bisa menyuarakan isu lingkungan, menanamkan pohon, mengurangi sampah plastik, atau sekedar menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Hal-hal kecil seperti itu memberikan dampak besar jika dilakukan secara bersama. Nah, segitu dulu dari topik yang saya bahas hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan yang agak lambat. Dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, bagi Pak dosen maupun teman-teman semua. Dan segitu dulu dan sampai jumpa.